Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Pratiwi Arawan, NPM 5021240, kelas 4F Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka, serta rasiologis pengembangan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka. A. Dasar pertimbangan dan rasiologis kurikulum. 1. Pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, rasiologis kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern, seperti dapat terkait di World Trade Organization atau WTO. 2. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat dalam masa khusus karena dalam kondisi bencana seperti pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal sehingga diperlakukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat dalam kondisi khusus memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Rasiologis kurikulum darurat. Yang pertama, melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, misalnya 1 hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar dari rumah dengan bimbingan guru dan orang tua. Yang ketiga, belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan, kompetensi, atau KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesalehan sosial lainnya. 4. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. 3. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dasar pertimbangan yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. 2. Implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. 3. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka.
Yang terakhir, melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.